Selanjutnya marilah kita tundukkan kepala untuk sejenak berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Deden Firdaus SAG. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam acara safari pembangunan kota Tangerang Selatan yang bertempat di Kecamatan Pondok Aren. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, sungguh para pemimpin-pemimpin kami pada saat ini tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, dalam rangka mensejahterakan masyarakat kota Tangerang Selatan, khususnya masyarakat Kecamatan Pondok Aren pada umumnya. Untuk itu, dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, ya Allah, jadikan kami semua orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkan kami dari sifat kufur nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung program pemerintah kota Tangerang Selatan yang tercinta ini, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami dan pemimpin-pemimpin daerah kami pada saat ini, untuk terus berbuat dalam meningkatkan pembangunan di daerah kami tercinta, kota Tangerang Selatan, dan limpahkan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kami, pemimpin-pemimpin kami, dalam menciptakan masyarakat kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern dan religius. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami dan para syuhada kami. Terimalah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Wali Kota Tangerang Selatan yang terhormat Ibu Hajah Airin Rahmidiani SHMH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin buka ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera baita sekalian yang saya hormati Pak Sekda, Pak PLT Camat beserta para lurah dan seluruh jajaran dari Kecamatan Pondok Aren, dan juga para kepala OPD atau yang mewakili para forum koordinasi pimpinan daerah di tingkat Kecamatan Pondok Aren, Pak Dan Ramil dan juga Pak Kapolsek, dan juga hadirin Bapak para undangan yang berbahagia, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, baik para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para RT, para RW, para kader kesehatan dan kader pemuda dan hadirin yang berbahagia.
izin menyampaikan tadi yang yelnya Pak Camat, Bapak Ibu di belakang masih terdengar bahwa Pak Camat menyampaikannya bukan selamat pagi, tapi semangat pagi. Sekarang jam 2, waktu-waktunya antara kita tidur terlelap atau bisa mendengarkan pidato saya. Jadi tugas PR saya adalah bagaimana membuat Bapak Ibu agar tetap fokus dan bisa memperhatikan ataupun bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi kalau saya bilang Bapak Ibu semangat pagi, Bapak Ibu nanti jawabnya pagi, pagi, pagi 3 kali, tangannya ke atas bukan ke sini. Jadi biar semangat terus itu. Boleh ya Bapak Ibu semua ya? Semangat pagi? Semangat pagi? Semangat pagi? Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, tadi Pak Camat sudah menyampaikan dan dari Bapenda pun juga sudah menyampaikan kegiatan hari ini, yang mana saya menyampaikan hampir 5 tahun lebih. Kita melakukan kegiatan resmi yang dilakukan 1 tahun 2 kali. Pertama yaitu kegiatan untuk musrembang. Saya pasti hadir di dalam musrembang di setiap kecamatan dan di akhir tahun biasanya kita melakukan safari pembangunan. Safari pembangunan pun juga saya hadir, biasanya didampingi oleh para kepala OPD atau yang mewakilinya, dengan tujuan adalah ingin mendapatkan masukan, saran, dan sekaligus evaluasi apa yang sudah sedang dilakukan di 2017, kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan untuk bisa kita sempurnakan di tahun 2018. Jadi kehadiran kami di sini lebih kepada hal untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Program kegiatan sudah berjalan, baik itu bersumber dari dana APBN ataupun APBD Kota Tangsel maupun Provinsi Banten dan sumber pendapatan lainnya, dan mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya. Beberapa hal yang sudah dilakukan tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat dan tentu kita berharap ini bisa diperbaiki ataupun bisa dilanjutkan kalau yang belum selesai di tahun-tahun berikutnya, dan tentu kita ingin melihat apakah ini sudah sesuai dengan RPJMD yang sudah kita susun bersama-sama. Tentu dengan tujuan dari visi kami Tangerang Selatan yaitu menjadikan Tangsel sebagai sebuah kota cerdas, berkualitas, berdaya saing, berbasis teknologi dan inovasi. Tadi sebelum acara ini saya sudah meresmikan kantor Kecamatan Pondok Aren. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Dengan banyak hal, mungkin beberapa kelurahan tinggal. Saya tadi lagi ngecek, Jurang Mangu Timur, ada Pak Robert, udah jadi dibangun belum Pak Robert? Belum ya? Belum, ini tadi saya lagi bahas lagi, apalagi yang menjadi masalah sehingga kantor kelurahan belum dibangun. Tadi Pak Sekda bilang bisik-bisik karena ini lapangannya Bu, lagi dibahas. Nggak usah lapangan ya lapangan aja maksud saya, kalau kantor kelurahan ya kalau udah selesai bangun saja. Karena dari 11 kantor kelurahan yang belum dibangun berapa Pak? Tinggal Jurang Mangu Timur saja? Pondok Pucung sudah? Perigi baru persoalan lahan. Lahannya karena masih ingin agar dipindahkan. Saya dapat informasi dari Pak Lurahnya. Berarti masih sisa 2 kelurahan lagi ya Pak ya? Yang lainnya sudah selesai kita bangun. Dan tentu kita berharap dengan pembangunan kantor-kantor kelurahan dan kecamatan, maka pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan akan bisa lebih baik lagi. 3 hal yang akan kita lakukan dan sekarang hampir tahun kedua, kita terus fokus di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Membangun apa yang belum kita bangun, mengembangkan dan meningkatkan apa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, tadi Pak Camat sekilas menyampaikan tentang gang cantik. Ada berapa gang yang sudah dibangun? Gang Pesona, iya Gang Pesona. Pondok Pucung udah berapa Pak Lurah? 2. Pondok, saya lupa. Pak Lurah sebelahnya Perigi baru, Perigi lama 2. Pak Lurah Pondok Aren 2. Semua 2. Dan itu dana APBD. Ada nggak yang dana bukan dari APBD? Swadaya. Ada nggak? Coba saya tanya, berapa Pak Lurah? Belum ada. Berarti Pondok Aren saya nilai merah. Kalah dengan Kecamatan Ciputat. Kecamatan Ciputat dari berapa ratus gang, 60% dana swadaya masyarakat, bukan dana APBD. Jadi saya tunggu inovasinya Pak Lurah. Kalau Pak Lurah cuma ngerjain 2 dari dana APBD, ya semua orang jadi bisa jadi lurah.
lakukan inovasi. Lakukan inovasi, Bapak dorong masyarakat, kerja bakti bareng, ada yang bisa nyumbang cat ya nyumbang cat, ada yang bisa nyumbang gambar kreativitasnya ya gambar kreativitasnya, ibu-ibu nyumbang makanan untuk anak-anak itu yang menggambar, itu bisa loh Pak. Coba studi banding gak usah ke Makassar, gak usah kemana-mana, ke Tangsel saja, ke Kecamatan Ciputat. Hasil data dari Kecamatan Ciputat, dari yang dihasilkan 300 atau 400 gang cantik mereka sebut namanya, itu 60% lebih swadaya masyarakat, tidak mengandalkan dana APBD. Berarti nggak ada inovasi dari Pak Lurah. Jelas instruksi saya kepada para camat waktu itu, replikasi apa yang sudah baik dilakukan oleh Kecamatan Ciputat untuk bisa diterapkan di kecamatan-kecamatan yang lainnya. Karena setelah Gang Pesona ini, atau mungkin Bapak Ibu tahu nggak Gang Pesona ini apa? Ada yang tahu Gang Pesona? Enggak tahu. Gimana Pak Lurah, Pak Camat? Bisa ditampilkan tentang gang cantik atau Gang Pesona? Coba. Ini saya putar di acara Musrembang. Saya sampaikan bahwa ini adalah kegiatan dana swadaya masyarakat tidak menggunakan dana APBD. Karena saya berpikir dengan asumsi kalau cuma 2, ya sayang gitu buat apa? Harusnya bisa dorong dari 2 ini, bisa dorong yang lainnya untuk bisa berinisiasi. Karena kegotong royongan, kebersamaan dalam melakukan proses pembangunan sangat mungkin bisa dilakukan di wilayah Tangerang Selatan. Tahun 2018 saya akan masuk intervensi. Kalau tahun ini masyarakat sibuk untuk pembuatan perapihan gang-gang di tempat Bapak Ibu tinggal, maka 2018 kita akan menggunakan konsep urban farming, yaitu tanaman hidroponik di depan rumah Bapak Ibu semuanya, sehingga gang-gang di Tangerang Selatan menjadi hijau, tidak hanya berwarna lagi. Dengan urban farming, saya berharap bahwa ada peningkatan nilai ekonomi dari Bapak Ibu semua, dari masyarakat. Kita lagi dorong bagaimana partisipasi publik bisa meningkat. Saya tunggu karya dari Pak Lurah, jangan hanya diam dan hanya mengandalkan dana APBD saja. Ini sebagai teguran keras kepada Bapak Lurah semuanya. Kalau kita hanya diam saja, melakukan program kegiatan yang hanya mengandalkan dana APBD, proses pembangunan di Tangerang Selatan tidak akan cepat. Dorong masyarakat, saya yakin karena saya turun ke lapangan juga masyarakat banyak kok yang berinisiasi sendiri melakukan usaha dan kegiatan sendiri. Jadi saya berharap walaupun gak ada camatnya, walaupun camatnya PLT ganti-ganti, saya minta Pak Lurah untuk inovasi ya Pak Lurah ya. Sekarang ini udah gak bisa lagi kita sebagai pejabat hanya biasa-biasa saja. Harus yang bisa melakukan inovasi dan terobosan. Dan inovasi itu tidak berarti dengan melulu uang mahal. Tidak berarti harus menggunakan teknologi dan yang lainnya. Hal kegiatan di luar kerutinan kita dengan mendorong partisipasi publik pun juga ini pasti akan menjadi sebuah inovasi di daerah masing-masing. Lakukan dimulai dari tingkat kelurahan, dari tingkat terkecil RT, RW, kelurahan dan juga kecamatan. Itu ya Pak Widodo, walaupun Pak Widodo PLT, tapi Pak Widodo adalah kabag pemerintahan. Jadi yang melakukan pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan adalah kabag pemerintahan. Karena PLT saya selalu naik ke atas atau sejajar yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Saya tunggu karya dari para lurah beserta dengan seluruh jajaran dari Kecamatan Pondok Aren untuk bisa tidak kalah dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya. Dan untuk KTP, tadi Pak Camat juga sedikit menyinggung, saya sudah minta sama Pak Dirjen langsung. Jadi sekarang kelangkaan belangko itu terjadi. Jadi orang udah ngerekam KTP tapi masih punya surat apa tuh Pak? Surat sementara ya? Surat sementara, padahal warga pengen adanya KTP yang yang real. Saya nyampein karena banyak teman-teman kepala daerah di tempat lain, kebetulan saya ketua asosiasi pemerintah kota, bicara bahwa kelangkaan belangko KTP. Saya punya akses langsung kepada Dirjen Dukcapil, saya sampaikan Pak,
izin Pak Dirjen, Tangsel butuh banyak belangko KTP. Saya malah ditantang, kapan Ibu mau selesaiin semuanya Tangerang Selatan? Tahun depan ya, katanya, saya akhir tahun ini ya gitu. Nah makanya kita ditantang bahkan untuk belangko tidak akan sulit bagi Tangerang Selatan untuk meminta. Saya cek kembali, ternyata sudah banyak KTP yang dicetak, tapi belum diambil sama warganya. Jadi saya berharap mudah-mudahan di sini mungkin ada forum RW atau ada Pak RW, ada Pak RT untuk bisa melakukan dan menyampaikan yang tadi menjemput bola untuk bisa mengambil KTP-nya sambil saya berusaha berupaya terus agar belangko KTP yang dianggap dianggap kurang dengan akses yang saya punya, Tangsel bisa punya privilege atau lebih khusus untuk bisa cepat untuk mendapatkan belangko KTP-nya. Yang penting manakala belangko KTP ada, mau habis kita minta lagi. Nah yang sudah dicetak segera didistribusikan kepada masyarakat yang sudah tercetak. Dan untuk kita punya sekarang aplikasi siaran Tangsel. Mungkin ada beberapa warga yang hadir di sini, Bapak Ibu, seringkali mengirimkan WhatsApp atau mengirimkan SMS ke handphone saya. Saya sekali masuk tuh sehari mungkin bisa 50 lebih. Kadang saya buka, kadang saya enggak karena saking banyaknya sehingga Ibu SMS di atas udah siang hari udah di paling bawah. Yang belum tentu sempat saya baca lagi. Kita punya aplikasi siaran Tangsel. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mau tanya, siapa handphonenya yang belum bisa pakai WhatsApp? Enggak berarti saya mau ngasih Pak, saya cuma nanya doang. Hampir semua bisa main WhatsApp ya. Nah, berarti Bapak Ibu bisa download aplikasi siaran Tangsel ini. Beberapa waktu yang lalu juga kita sudah launching di bulan Maret. Jadi Bapak Ibu daripada nge-SMS ke saya, kapan saya bisa audensi dengan Ibu, saya pengen nyampein jalan saya rusak, saya pengen nyampein sampah di sini dan yang lainnya, Bapak Ibu cukup menggunakan mendownload secara gratis aplikasi siaran Tangsel. Jadi Bapak Ibu tinggal buka sekarang nih searching, lihat-lihat aplikasi siaran Tangsel, terus download, nanti Bapak Ibu mau ngeluh apapun, tinggal foto atau video dan kirim di sini. Dikirim di sini dan tidak bisa kirim fotonya dari galeri. Jadi Bapak Ibu kirim foto dari seminggu yang lalu atau yang kemarin itu nggak bisa. Harus pada saat itu juga karena untuk mengurangi laporan-laporan yang tidak sesuai di lapangan. Nanti Bapak Ibu kirim, maka kita otomatis sudah ketahuan titik lokasinya di mana. Nanti akan muncul sehingga petugas kami akan mudah untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi keluhan dan laporan Bapak dan Ibu semuanya. Karena bisa petugas kami pun juga, staf kami ada satu sistem lagi namanya plot. Di situ tugas dari staf kami, ASN kami, untuk kalau misalnya sudah selesai, contoh ada PJU, lampu mati, maka salah satu tugas dari PJU kami menyalakan lagi lampu, dan lampunya sudah nyala, maka tugas dari PJU, staf PJU kami, kirim fotonya ke sistem plot, maka akan sampai kepada Bapak Ibu pelaporan bahwa apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu sudah diselesaikan. Ini masih tahap proses belajar dan mensosialisasikan saya kepada masyarakat agar bisa menggunakan memanfaatkan aplikasi siaran Tangsel ini dan juga saya sedang mendorong staf ASN kami pun juga agar dengan cepat menyelesaikan laporan-laporan dari masyarakat. Ini Pak tentang siaran Tangsel kita.
Ya, ini ya Bapak Ibu ya, Bu Gembong, daripada Bu Gembong WA saya, mendingan masukin situ aja. Kalau laporan kampung Ibu banjir ternyata gitu kan, tinggal foto, kirim ke sini, insya Allah segera ditindaklanjuti. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Dan satu hal lagi, kita ada program tahun depan pendaftaran sensus PBB ya. Ada sensus PBB. Jadi tahun 2016 Kecamatan Ciputat ternyata targetnya baru 60%. Tahun ini Kecamatan satu dengan Kecamatan Ciputat Timur. Per hari kemarin baru sekitar 93% untuk Ciputat Timur dan Setu baru 90%. Nah, ada juga sebagian dari Pondok Betung yang waktu itu kita melakukan sensus PBB plus nanti dilanjut dengan pendaftaran tanah secara lengkap. Jadi 2018 kita ada alokasi anggaran. Anggaran kegiatan dalam rangka sensus PBB. Jadi nanti ada petugas sensusnya, nanti ada pendampingnya, nanti juga dikerjasamakan dengan bagian pendapatan. Untuk 4 kecamatan, Pondok Aren, Pamulang, Serpong dengan Serpong Utara. Saya berharap tidak terjadi seperti di Kecamatan Ciputat karena memang Ciputat baru awal-awal sehingga ada pro dan kontra. Persoalan ada 3 hal. Yang pertama kendalanya yaitu ada banyak warga pada saat sensus PBB kan harus melengkapi dokumennya, alas haknya, apakah sertifikat, apakah masih girik atau yang lain, dan beberapa kelengkapan dokumen, KTP dan yang lainnya, sulit para petugas ini untuk bisa mengambil. Yang kedua yaitu masuk di dalam komplek perumahan, biasanya orang nggak boleh masuk ke komplek-komplek perumahan. Dan yang ketiga biasanya petugas yang tidak komitmen dengan apa yang diperintahkan. Karena satu petugas, satu objek PBB ya, satu subjek objek PBB itu dapat honor 20.000 per bidang. Jadi semakin Bapak banyak kumpulkan bidang-bidang tersebut, maka semakin ada yang bisa dikumpulkan. Memang tidak besar, tetapi ini untuk mendorong agar ada sensus PBB. Dari sensus PBB, dari dokumen yang ada, kita akan serahkan kepada BPN. Diserahkan ke BPN untuk pendaftaran tanah secara lengkap, atau mungkin orang lebih dikenal dengan PRONA, Program Nasional untuk Pendaftaran Tanah secara biaya murah ya Bu ya. Karena ada biaya-biaya tertentu yang harus dibebankan kepada Bapak Ibu pemilik lahan. Misalnya untuk patok atau pengukuran. Ini lagi dihitung harga biayanya sehingga menjadi biaya yang resmi oleh Kementerian ATR dan juga BPN. Karena pengalaman dari Ciputat Timur, dari Setu, ada beberapa mohon maaf baik, ya saya sebutnya oknum saja. Oknum yang kadang meminta uang lebih. Tetapi sebetulnya kalau dibandingkan, saya udah sempat diskusi ya Pak ya, diskusi sebetulnya lebih mahal bayar pada saat ada program nasional PTSL ini atau enggak. Jadi kalau dulu sama Pak Camat bayarnya katanya X rupiah sama Pak Lurah. Tapi dengan adanya program ini adalah pengurangan X-min 50%. Sebetulnya jauh lebih murah dibandingkan dengan ke notaris atau ke PPAT. Jadi bisa gunakan dan manfaatkan kesempatan ini. Karena target saya sebagai wali kota menyampaikan kepada Menteri BPN dan ATR tahun 2019 Tangsel seluruhnya bersertifikat. Gunakan kesempatan ini Bapak Ibu. Jangan sampai kejadian kemarin saya safari pembangunan di Ciputat. Karena Ciputat baru 60%, sekarang minta lagi ada pendaftaran dan sensus. Karena ternyata jauh lebih murah dan juga kepastian hukum atas kepemilikan tanah dari Bapak Ibu semua bisa dijamin. Asal dokumennya lengkap, benar, tidak ada pemalsuan. Jadi tolong gunakan dan manfaatkan untuk sensus PBB yang akan kita lakukan tahun depan di Kecamatan Pondok Aren salah satunya. Karena tidak hanya berhenti di sensus PBB saja, tetapi kita akan lanjutkan untuk program nasional pensertifikatan. Jadi gunakan manfaatkan ini Bapak Ibu semuanya untuk kepentingan Bapak Ibu semua. Di samping ada untuk kepastian hukum atas alas hak yang dimiliki Bapak Ibu semuanya, ada juga hal-hal manfaat yang lainnya. Demikian yang saya sampaikan, saya lebih enak untuk kita dialog dan diskusi untuk mendapatkan masukan agar kami bisa mengevaluasi kita semuanya untuk bisa di tahun 2018 lebih baik lagi. Dan izin saya memutarkan video titik kita lokasi, titik Tangerang Selatan di usia yang ke-9 tahun ini, apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan.
Selatan hari ini genap berusia 9 tahun. Usia pada hakikatnya adalah sebuah media untuk melakukan refleksi atas apa yang telah dilakukan dan tujuan apa yang ingin kita capai. Kota Tangerang Selatan akan terus berupaya membangun daerah dan wilayahnya berdasarkan pengalaman yang dimilikinya untuk mencapai apa yang tertuang dalam target jangka menengah dan jangka panjang. Banyak yang telah diraih dan dicapai, banyak yang harus ditingkatkan. Dalam konteks indikator makro, pencapaian yang telah diraih adalah sebagai berikut. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun, yang dimana berdasarkan data tahun 2015 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.543.209 jiwa dan meningkat di tahun 2016 mencapai 1.593.812 jiwa penduduk. Kualitas kehidupan masyarakat semakin meningkat dengan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada tahun 2015 sebesar 79,38 dan di tahun 2016 naik menjadi 80,11. Dengan hasil data RLS atau rata-rata lamanya sekolah di masyarakat, di tahun 2015 RLS Kota Tangerang Selatan di angka 11,57 dan di tahun 2016 meningkat menjadi 11,58. Pada angka harapan lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 angka harapan lama sekolah sebesar 13,61 dan meningkat menjadi 14,8 di tahun berikutnya. Peningkatan angka harapan hidup masyarakat yang kian meningkat di setiap tahunnya, pada tahun 2015 mencapai angka 72,12 dan di tahun 2016 naik menjadi 72,14. Dengan kemampuan daya beli masyarakat sebesar 14.588.000 dan lalu meningkat di tahun 2016 menjadi 14.972.000. Dengan berbagai macam aspek-aspek yang terdapat di masyarakatnya, maka dapat dikatakan Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota yang sedang mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Dengan didukungnya kinerja pemerintah daerah Tangerang Selatan yang terus memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakatnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, beberapa prioritas pembangunan yang dilaksanakan di tahun 2017 ini adalah pembangunan 31 unit gedung puskesmas, pembangunan 77 unit gedung posyandu, pembangunan 19 unit gedung sekolah dasar, pembangunan 5 unit gedung sekolah menengah pertama, dan masih banyak lagi. Dengan adanya perubahan pola kehidupan masyarakat serta berkembangnya kemajuan teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat, maka pemerintah Kota Tangerang Selatan berusaha mengimbangi perkembangan zaman dalam penerapan sistem di dalam pemerintahan serta melakukan terobosan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berbasiskan teknologi. Berbagai penerapan sistem di dalam pemerintahan serta bentuk pelayanan yang berbasiskan teknologi tersebut diantaranya ialah Sisumaker, sistem aplikasi surat masuk dan keluar. Sisumaker membuat proses surat menyurat menjadi lebih sederhana, cepat, dan paperless. Simponi, sistem manajemen perizinan online. Simponi adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perizinan yang online, transparan, dan efisien. Siaran Tangsel, sistem aplikasi pelaporan dan pengaduan. Siaran Tangsel adalah refleksi dari sikap responsif dan peduli dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Simple, sistem penyampaian SPPT PBB secara elektronik. Simple, pembayaran dan informasi tentang pajak bumi dan bangunan tanpa kerumitan. Pragmatis, proses balik nama SPT PBB secara otomatis.
Pragmatis adalah sebuah inovasi di mana proses balik nama SPT PBB dilakukan secara otomatis dan instan. Masyarakat tidak perlu mengurus dan datang ke kantor pelayanan. Simanja, sistem aplikasi manajemen jalan dan jembatan. Simanja adalah keluhan terkait permasalahan jalan dan jembatan menjadi segera tertangani. Jumari, pelayanan masyarakat Jumat malam hari. Jumari merupakan solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk mendapatkan pelayanan di siang hari. Ya, baik Bapak Ibu semua, itu beberapa hal yang sudah kita lakukan, sedang dan akan kita lakukan, dan saya tunggu masukan saran dan evaluasi untuk kita evaluasi secara bersama-sama. Terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita raih, baik tingkat provinsi nasional, ini adalah berkat kerjasama kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Tangerang Selatan, terutama dari partisipasi dan juga kerja bersama kita, bersama-sama untuk memajukan Kota Tangerang Selatan yang kita cintai. Dari Ibu Bapak semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bang Narji. Untuk itu kami persilakan. Cik, nggak ada yang tepuk tangan ini. Tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Tangsel Cimor. Tangsel. Tepuk tangan sekali lagi. Karena jamnya jam ngantuk juga, biar lebih semangat lagi. Ini mohon maaf sebelumnya Ibu Wali Kota, Pak Sekda, Kepala PD, Pak Camat, Pak Lurah, semua. Sebelum kita diskusi, saya mau lapor dulu boleh nggak Pak? Dikit aja. Alhamdulillah Kamus Betawi Tangerang Selatan yang saya susun selama 2 tahun, sampelnya udah jadi, insya Allah bulan Februari akan launching untuk Kamus Betawi Tangerang Selatan. Sudah jadi hasil survei seluruh masyarakat Tangerang Selatan yang menggunakan bahasa Betawi Tangerang Selatan. Insya Allah 10 Februari akan launching Bu ya. Mohon dukungannya dari semuanya. Saya tidak akan jual mahal untuk buku itu karena itu adalah karya masyarakat Kota Tangerang Selatan. Saya hanya menyusun. Baiklah, di sesi tanya jawab ini sebelumnya karena ini adalah salah satu kecamatan yang paling luas, kelurahannya ada 11 Pak ya. Makanya Pak Camatnya kalau keliling kelurahan capek juga tuh. Yang lain 7, 6, ini 11 sendiri. Kita sekaligus absen dulu biar warganya datang ada apa enggak. Sekaligus Pak Lurahnya. Pondok Betung. Warganya berapa orang yang datang? 1, 2, 3. Pondok Betung. Oh lumayan banyak. Pak Lurahnya? Pak Lurah Pondok Betung? Pak Lurah Pondok Betung? Ya. Kemudian Jurang Mangu Barat. Biar kita cek dulu warganya benar-benar datang atau enggak ya. Jurang Mangu Timur. Pondok Karya, Pondok Jaya, Pondok Aren, banyak pondok di sini ya. Parigi, Perigi Baru, Pondok Kacang Barat, Pondok Kacang Timur, dekat wajar. Pondok Pucung. Oke, biar adil semuanya saya akan bagi menjadi 4-4-3. Masing-masing kelurahan 1 orang 1 penanya. Biar adil.